The home point has been updated. Please check it on the map. Malam ini saya berada ini sebetulnya habitat orangutan, cuman lebih terfragmen. Jadi ini ada jalan di sekitar area hutannya, jalan hauling ya, atau jalan di mana aktivitas kegiatan perusahaan berlangsung. Jadi kami mau coba thermal drone. Thermal drone ini drone yang diterbangkan untuk mendeteksi panas dari satwa liar. Ya biasanya di malam hari. Kita lihat nanti bagaimana cara kerja thermal drone ini ya. Dan hitamnya kalau di malam hari saya pikir akan mudah mendeteksinya ya, karena memang drone ini didesain untuk terbang di malam hari, khususnya drone thermal ini untuk mendeteksi kehadiran satwa. Kemudian dalam konteks survei populasi orangutan dengan thermal drone ini tentunya ada beberapa kelebihan ya. Pertama, saya yakin bahwa orangutan ini mudah dideteksi dengan menggunakan thermal drone. Kenapa? Satu, orangutan itu kan di malam hari dia tidak melakukan aktivitas, dia tidur di atas pohon, tidur di atas sarang. Satu, jadi posisi di atas pohon, di atas sarang itu memudahkan kita untuk mendeteksi kehadiran orangutannya. Kemudian yang kedua, body size ya, orangutan ini besar ya, ukuran tubuhnya bisa 80 sampai 100 kg. Karena besar sehingga dideteksi dengan drone mungkin pada ketinggian 50-60 meter pun bisa terlihat. Kemudian juga dia biasanya diem di atas sarang, jadi tidak melakukan aksi yang aksi yang luar biasa lah, lebih banyak diamnya sehingga mudah dideteksi. Itu kenapa penggunaan thermal drone dalam konteks melihat populasi orangutan itu lebih mudah. Dia hidup di atas, dia di malam hari dia tidur di atas sarang, dua body size-nya besar. Dan memang beda ya. Jadi kita bisa juga membedakan, nanti lihat hasilnya, kita bisa membedakan mana orangutan mana satwa lain. Jadi manakala di atas sarang, body size-nya besar, posisi tidurnya pun melingkar seperti ini, itu lebih mudah untuk dideteksi. Yuk kita lihat, ini kita sedang menerbangkan drone pinggir. Sedang apa ini malam-malam? Ya, kita sekarang sedang survei pemantauan orangutan malam hari dengan menggunakan thermal drone. Apa thermal drone itu? Di thermal drone itu pada prinsipnya sama drone, digunakan untuk memantau kondisi di atas tajuk ataupun di bawah pesawat drone sendiri, tapi menggunakan sensor panas. Sehingga organisme yang ada di bawah drone-nya itu yang memiliki suhu tubuh panas itu akan terdeteksi. Jadi kita bisa mengetahui apa saja binatang apa saja yang ada di bawah. Ini kan angka ini survei orangutan ya. Betul, Pak. Biasa kita survei orangutan di siang hari. Betul. Ini malam hari. Kemudian pakai thermal drone. Apa kelebihannya nih pakai thermal drone di malam hari terkait ke survei keberadaan orangutan? Jadi yang pertama adalah kita bisa mengetahui di mana posisi orangutan itu tidur ya. Malam hari kita bisa melihat
kondisi orangutan di atas tajuk pohon Oh, dari sensor panas. kalau siang kan dia gerak ya. Betul, Kalau malam hari kan dia tidur. betul. Mencari posisi dia tidur lebih mudah. Betul, lebih mudah mencari posisi dia. Kalau udah posisi tidur, terus diapain? Biasanya pertama sebetulnya ketika kita tahu posisi dia tidur, kita deteksi malamnya, itu memudahkan kita mencari orangutan tersebut di keesokan harinya. Oh, pagi hari. Jadi ya setelah kita tahu lokasi di mana dia tidur, kita tandai pohonnya, nanti pagi sebelum terang kita bisa datangi lagi lokasinya dan kita pantau. Langsung pantau dengan teropong misalnya, atau kita bisa juga terbangkan lagi drone-nya tuh. Ya. Jadi biasanya kan kita khususnya di hari-hari pertama ya, Betul. nyari orangutan cari. Jadi kadang dapatnya hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5. Dengan drone ini hari pertama udah apa? Betul, bisa. Kadang kita baru datang ke lokasi sebar orangutan, siang atau sore kita bisa langsung dapat, dan itu bisa kita lakukan survei di malam harinya. Oke. Kita tidak tahu di mana dia posisi. Jadi mungkin itu kelebihan drone ya. Tapi di hari pertama pun kita bisa scanning. Betul. Jadi kita di jalan. Betul, ini Kenapa di pinggir jalan? ya Untuk thermal drone. untuk memudahkan sih, pertama untuk memudahkan lokasi pencarian kita, dan juga tentu saja kita perlu area yang agak lapang ya untuk pesawat drone itu sendiri. Biasanya diterbangkan berapa tingginya thermal zone? Kalau thermal drone ini sebetulnya tergantung situasi ya. Cuma kita lihat posisi dulu, dari awal kita lihat kondisi tajuknya misalnya tidak terlalu tinggi, bisa kita terbangkan antara 50 sampai 100 meter. Tergantung situasi. Jadi kalau tajuknya rendah ya Bisa udah rendah aja. Iya. Tajuknya tinggi pasti. Iya. Oke. Kita baru saja ini ya berhasil motret keberadaan orangutan dengan thermal drone. Dan ini contoh bagaimana sih memproses thermal drone itu. Ini mode inframerah, Oke, jadi drone thermal drone-nya dimodelkan inframerah. inframerah. Hasilnya kayak gini tuh lihat. Berbeda. Nah, saat inframerah ini kita tidak tahu satuannya apa, tapi kita tahu ini satwa besar. Betul. Satwa besar, dinya hitam semua, tidur di atas pohon. Iya. Ya kan? Ya kemungkinan ya satwa-satwa arboreal ya. Ini dengan infrared. Nah, ini mode MSS. Apa bedanya infrared dan MSS? Udah ada visual. Iya. Oh, ini. Ini satuannya, Ini satuannya. sarangnya. Ini sarangnya. Iya. Oke, satwa besar di atas pohon, ada sarangnya. Iya. Satwa apa ini? Jadi kemudian berikutnya, ini hasil dari nah, hasil dari visual. Ya. Oke, visual, terus dicari. Terus, nah, ini orangutan. orangutan. Jadi setelah kedeteksi semua pakai visual. Visual ini dipakai ini ya, Iya. dipoto. Itu pakai pencahayaan dari Pencahayaan. Ini berapa? Ini gimana? Moto yang ganggu nggak ke satwa ini? Sebenarnya pencahayaan ini hanya digunakan ketika kita memastikan itu satwa. Foto apa? Jadi Ketika nyalakan, dapat kita matikan. foto, nyalakan, udah itu matikan lagi. Iya. Jadi jam berapa nih kita dapat? Kita setengah 9. Ya, setengah 9. Ya udah, ini udah setengah 10 ya, ini 1 jam lalu. Oke, good job lah. Terima kasih, mantap semuanya. Kamera ini dapat mendeteksi panas atau heat signature yang dipancarkan secara langsung oleh objek satwa. Sehingga apa? Sehingga meskipun tersamarkan, objek satwa akan cukup terlihat jelas pada kamera thermal. Dan terdapat tantangan-tantangan lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara kita mendeteksi atau mengidentifikasi satwa
yang terekam oleh kamera thermal. Tentunya kita semua tahu bahwa orangutan merupakan primata terbesar, dan ketika kita mendeteksi atau melihat ada heat signature yang sangat besar pada kamera atau foto yang terekam dari kamera infrared, kita dapat pastikan bahwa itu adalah orangutan.